Hari ini kita akan ngomong masalah evaluation metric. Jadi di evaluation metric ini adalah bagaimana cara kita untuk melakukan proses pengukuran. Ya, pengukuran apa? Bagaimana membedakan antara satu model di machine learning dengan model yang lain seperti itu. Jadi contoh misalkan kita biasa mengukur nih, mengukur apa? Mengukur contoh kapasitas ini, kapasitas cup, gitu ya, kapasitas gelas biasanya dalam berapa mililiter yang ada di sana, gitu ya, atau mungkin tinggi badan. Jadi dalam posisi berapa sentimeter tinggi badannya, gitu ya. Nah, itu yang dikatakan dengan matriks atau mungkin pengukuran gitu. Nah, nanti dari pengukuran itu mungkin kita bisa membandingkan satu objek dengan objek yang lain. Dalam hal ini, dalam konteks machine learning, yang dimaksud dengan pengukuran yang kita bahas itu adalah performansi gitu ya. Kenapa kok performansi ini menjadi penting? Alasannya adalah lihat definisi dari machine learning, yakni computer program that automatically improve their performance. Ya, jadi kata kuncinya di sana yang kita ukur adalah performance gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa melakukan proses pengukuran performance, mungkin kita tidak bisa melakukan proses improvement, gitu ya, improvement atau perbaikan dari performance, gitu ya. Through experience by seeing training data. Ini kemarin definisinya sudah kita sampaikan di pertemuan yang pertama. Oke, jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita menghitung performansi dari suatu algoritma machine learning. Kalau kemarin kita kenal satu istilah task yang ada di klasifikasi di machine learning, itu adalah salah satunya prediksi, gitu ya, di mana terbagi atas dua, ada regresi dan juga klasifikasi. Regresi kalau seandainya output dari prediksinya itu adalah berupa angka, gitu ya. Sedangkan klasifikasi kalau seandainya output dari prediksinya itu adalah berupa kategori, gitu ya. Contoh yang angka seperti apa? Contohnya adalah kalau kita ngomong bertanya nih, berapa harga saham Telkom besok? Oke. Pertanyaan berapa itu artinya adalah harus dijawab dengan angka, gitu ya. Misalkan prediksi kita dari algoritma machine learning kita adalah 2.550 per lembar saham, gitu ya. Jadi artinya angka 2.250 itu adalah prediksi kita, gitu ya. Nah, nanti prediksi ini akan bisa kita hitung berdasarkan regresi dengan aktualnya, gitu ya. Karena prediksi itu nanti akan selalu akan dibandingkan dengan aktual, gitu ya. Aktualnya misalkan hari ini ternyata saham Telkom itu adalah 2.500, gitu ya. Berarti ada selisih di sana. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 50, ya. Nah, karena data kita tidak hanya satu instance saja, ada banyak data, maka nanti kita harus lakukan proses agregasi terhadap keseluruhan data. Nanti bisa kita bentuk dalam mean square error, atau mungkin root mean square error, atau mean absolute error, dan teman-teman yang lain, gitu ya. Nah, sedangkan yang klasifikasi ini kalau seandainya outputnya itu adalah berupa kategori. Contoh misalkan yang kategori yang seperti apa? Misalkan kita bertanya, apakah hari ini saham Telkom naik atau turun, gitu ya. Nah, tadi naik atau turun itu artinya adalah categorical data, gitu ya. Kemarin di pertemuan kedua sudah ada categorical data dan juga integer data dan kawan-kawan, gitu ya, numerical data dan kawan-kawan. Jadi harusnya teman-teman sudah mulai familiar terkait dengan itu. Kalau proses klasifikasi kita atau prediksi kita menyatakan bahwa besok naik, nah kenyataannya adalah naik, berarti boleh dikatakan akurat terhadap satu data itu. Nah, nanti kalau kita ngomong masalah akurasi, berarti akurasi ini adalah terhadap kita ukur terhadap sekian data, gitu ya, sekian kumpulan data, gitu ya. Nanti kita akan ada istilah yang dinamakan dengan task set, gitu ya, data test, gitu ya. Nah, itu nanti yang akan kita lakukan proses pengukurannya. Jadi akurasi itu yang akan menjadi pengukuran. Nah, di proses klasifikasi atau pengukuran terhadap data yang sifatnya adalah kategorik, nanti ada yang dinamakan dengan F1 score, ada precision, ada recall, dan juga pengukuran yang lainnya. Nah, ini mungkin teman-teman perlu kenali masing-masing pengukuran ini. Ya. Kita masuk ke yang regresi terlebih dahulu.
Sebagai contoh misalkan yang kita hadapi, task yang kita hadapi adalah time series prediction. Jadi kita bisa predik misalkan rainfall atau curah hujan ya yang ada pada suatu area, katakanlah di Dayakolot gitu ya. Nah, curah hujannya bisa diukur dalam bentuk berapa mililiter gitu ya, atau berapa cc satu hari gitu ya. Nah, jadi di posisi itu berarti di hari pertama kita ukur, hari kedua kita ukur, hari ketiga kita ukur, demikian seterusnya seberapa banyak hari yang kita punya itu yang akan kita lakukan proses pengukuran. Nah, dari hari-hari yang itu maka katakan kita mulai dari 1 Maret gitu ya. 1 Maret kita ukur berapa curah hujannya, 2 Maret kita ukur berapa curah hujannya, 3 Maret kita ukur berapa curah hujannya, sampai sekian hari ya. Nah, ternyata kita bisa melakukan proses pemodelan dari sana ya. Contoh misalkan untuk memprediksi curah hujan hari ini itu ternyata gitu ya. Misalkan model kita mencoba-coba berbagai model. Di datanya adalah kita bergantung pada curah hujan sebelumnya atau curah hujan sebelum-sebelumnya lagi atau mungkin curah hujan sebelum-sebelumnya lagi gitu ya. Jadi di posisi itu kita akan memiliki curah hujan tebakan ini adalah 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya dan bergantung pada 3 data ini gitu ya. Contoh misalkan tebakan kita adalah terhadap data 4 April 4 Maret gitu ya. Berarti tergantung pada hari tanggal 1 Maret, 2 Maret, 3 Maret gitu ya untuk memprediksi tanggal 4 Maret. Untuk memprediksi tanggal 5 Maret gimana? Memprediksinya adalah dari data tanggal 2 Maret, tanggal 3 Maret, dan juga tanggal 4 Maret untuk memprediksi tanggal yang 5 Maret gitu ya. Demikian seterusnya sampai data yang terakhir. Nah, ini adalah data training kita. Kita memiliki ada data training ini, di mana dari data training ini nanti kita akan lempar ke algoritma machine learning, di mana hasil dari machine learning nanti tentunya akan ada regresinya, berapa tebakan dalam angkanya gitu ya. Sebagai contoh misalkan, dalam angkanya adalah kita memiliki ada 2 algoritma yang dinyatakan dalam model 1 dan model 2, di mana data aktualnya atau data aslinya kita juga memiliki gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih baik prediksinya? Apakah model 1 atau model 2 gitu ya. Nah, dari posisi ini mungkin kalau kita datanya ada angka banyak, mungkin bahasa Sundanya adalah liar gitu ya, agak-agak bingung, agak pusing gitu ya, dengan berbagai model yang ada, dengan angka-angka yang tebakan yang ada sangat banyak. Maka mungkin kita sebagai manusia bisa lakukan proses plotting gitu ya. Ada plotting, yang biru ini adalah data aktual, yang hijau adalah menyatakan tebakan dari model 1, yang orange adalah tebakan dari model yang kedua. Nah, kalau boleh saya tanya nih, sebagai manusia, mana yang lebih baik? Apakah model 1 atau model 2? Siapa yang mau menjawab nih? Dari teman-teman, kira-kira model mana yang lebih baik untuk menebak data aktual? Model 1 atau model 2? Silahkan. Ada yang hadir kan di sini kan? Ayo dong, biar hidup bekasnya. Model 1. Model 1, Mas. Model 1. Mas Gani dan Mas Faiza ya, Mas Faiza Aulia. Kenapa Mas Faiza Aulia kok model 1? Kalau dilihat dari grafiknya itu selisih dengan aktualnya tidak terlalu jauh gitu, Mas. Oke, selisihnya tidak terlalu jauh. Mas Gani, alasannya? Ya, karena yang paling mendekati ke aktual model 1, Mas, dari setiap grafik. Dari aktualnya model 1 gitu ya. Oke, atau mungkin lebih berhimpit gitu ya kalau bahasa grafiknya seperti itu ya. Oke. Good. Nanti kita akan coba lihat apakah model 1 jauh lebih bagus dibanding dengan model 2. Oke. Kalau kita sebagai manusia mungkin perlu visualisasi seperti ini. Tapi visualisasi seperti ini pun kalau seandainya datanya itu panjang, katakanlah kita memiliki ada 1 juta rekor, bayangkan ada berarti kan kalau 1 juta ini dari baris pertama sampai ini hanya 14 data. Kalau kita punya 1 juta data agak repot juga kan ya bagi kita ya, Mas Gani, Mas Faiza, atau mungkin rekan-rekan yang lain untuk menentukan gitu ya. Nah, permasalahan itu akan selalu muncul terjadi, selalu sering terjadi gitu ya. Maka dari itu kita memerlukan
suatu prosedur untuk bisa membedakan gitu ya. Prosedurnya apa? Prosedurnya adalah ini. Kita bisa hitung sesuatu yang dinamakan dengan mean square error atau rata-rata kuadrat dari error gitu ya. Apa itu error dulu mungkin? Rumusnya nanti mean square error adalah seperti ini, tapi kita akan coba telaah satu kata gitu ya. Apa itu error? Error itu adalah sebenarnya selisih antara data aktual dengan data prediksi kita gitu ya. Kalau misalkan kita memanah gitu ya, kan targetnya kan lingkaran yang ada di tengah-tengah tuh, angka berapa? Angka 10 kalau nggak salah ya kalau di panahan gitu ya. Terus kemudian ada lingkaran yang lebih besar lagi, ada lingkaran yang lebih besar lagi gitu ya. Kalau seandainya kita memanah, menembak, terus kemudian tepat berada di tengah-tengah, berarti tidak meleset kan. Tapi kalau seandainya tidak ada di tengah-tengah, kan tebakan kita atau mungkin panahan kita tidak selalu berada di tengah gitu ya. Kadang geser sedikit. Gesernya di mana? Oh, ternyata satu lingkaran yang ada di luarnya. Berarti ada galat, ada selisih gitu ya. Nah, itu yang akan kita katakan sebagai error. Dalam hal ini di mesin learning kita dalam kasus regresi adalah selisih antara data aktual dengan data model. Ya, itu yang akan kita katakan error. Di sini notasinya YI itu adalah data ke I yang aktual. Y ini artinya adalah data aktualnya. Sedangkan yang Y hat, I itu adalah data prediktif model kita. Ya, di sini ada dua prediktif ya, model 1 dan model 2. Oke. Itu yang dinamakan dengan error. Nah, sekarang square itu adalah kuadrat. Makanya di rumus ini dikurung terlebih dahulu, baru kemudian dikuadratkan, gitu ya. Sedangkan min ini adalah rata-rata. Nah, bagaimana merata-ratakannya? Merata-ratakannya adalah kita akan menjumlahkan semua data dari data yang pertama yang kita miliki sampai sejumlah data yang kita miliki. Misalkan di sini kita punya ada 14 data ya, berarti kita akan cari selisihnya ditambah dengan selisihnya dikuadratkan ditambah dengan selisihnya dikuadratkan tambah dengan selisihnya dikuadratkan sampai data yang terakhir selisihnya dikuadratkan gitu ya. Itu adalah penjumlahannya, baru kemudian kita bagi dengan sejumlah data. Data kita di sini katakanlah N-nya adalah ada 14 baris, maka kita akan bagi menjadi 14 baris. Seperti itu. Itu yang dikatakan dengan mean square error. Sampai di sini paham tidak? Paham Mas, bisa ngikutin. Paham ya? Oke, jadi bisa dipahami ya Mas Fajar ya. Perlu contoh lagi? Nah? Halo? Tidak, mungkin Mas bisa dilanjut. Tidak ya? Bisa dilanjut. Oke, that's good. Oke. Mean square error ini adalah mengukur kualitas dari estimator. Digunakan untuk mengukur kualitas dari estimator. Jadi nanti kita akan bisa bedakan model 1 dan model 2 ini mana yang paling besar, yang paling bagus gitu ya. Dan it is always non-negative. Oke, kenapa non-negatif? Lihat di sini ada proses pengkuadratan. Jadi kalau seandainya tadinya selisihnya adalah selisih negatif, maka karena dikuadratkan akan menjadi nilai positif kan? Oke. Terus kemudian yang membedakan adalah dari mean square error ini closer to zero are better. Jadi artinya nilai yang mendekati 0 itu akan yang kita katakan sebagai bagus gitu ya. Nanti mungkin tidak selalu prediktor kita bernilai 0 MSE-nya gitu ya. Itu pun tidak masalah gitu. Yang penting yang utama kita mendekati 0 gitu ya. Oke. Gimana cara menghitung error MSE-nya? Lihat masing-masing kita akan cari errornya gitu ya. Terus kemudian kita kuadratkan, kita sumkan. Ini MSE-nya mean square error-nya ini sum square error masih dalam sum square error belum diagarkan. Belum dirata-ratakan. Kalau dirata-ratakan tinggal dibagi dengan jumlah data yang ada. Ini adalah datanya. Ini benar. Sepertinya nggak tahu. Kayaknya ada kesalahan Mas Adit pada saat menuliskan ini. Nanti kita coba ukur kembali gitu. Oke. Nah, nilai yang paling sedikit karena tadi diutarakan bahwa mendekati 0 itu adalah yang lebih baik, maka semakin kecil nilainya, karena ini tidak mungkin negatif, maka semakin kecil nilainya, dia akan dikatakan sebagai yang lebih baik. Nah, tinggal model 1 dan model 2 mana yang lebih baik gitu ya. Katakanlah ini adalah benar MSE-nya, maka
berarti model 1 adalah yang baik. Kenapa? Karena di sini nilainya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan yang pertama. Seperti itu. Oke. Nah, error dalam proses regresi ini tidak hanya MSE saja. Nanti ada pengukuran-pengukuran yang lain, di mana masing-masing pengukuran itu punya karakteristik tersendiri, gitu ya. Mean square error ini akan kita sebut sebagai L2 norm. Ya, nanti jadi kalau teman-teman ketemu dengan coba cari L2 norm, itu maksudnya adalah minta dicarikan MSE-nya berapa, gitu ya. Nah, hasil dari pengukuran MSE ini bisa kita lanjutkan dengan RMSE, di mana kita akan akarkan nilai dari MSE ini. Ya, jadi nilainya itu adalah nilai dari RMSE. Kenapa kok RMSE bukan MSE? Gitu ya, ini disebut sebagai standard error. Kenapa kok RMSE bukan MSE saja? Lihat bahwa di sini adalah masih kuadrat, gitu ya, belum dalam bentuk angka standarnya, gitu ya. Makanya kita perlu akarkan terlebih dahulu, gitu ya, sehingga di posisi akar itu akan mendekati. Jadi kalau posisi kita data selisihnya adalah antara 50 pada saat kita kuadratkan dan kita rata-ratakan, maka lihat min-nya itu masih dalam bentuk kuadrat, ya, belum dalam bentuk errornya, standar errornya, gitu ya. Untuk mendapatkan standar errornya gimana? Untuk mendapatkan standar errornya harus kita akarkan, gitu. Itu yang menjadi pengukuran yang berikutnya. Nah, pengukuran yang lain adalah kita tidak menggunakan MSE, tapi kita akan menggunakan min absolutnya. Jadi apa itu min absolutnya? Jadi kalau yang tadi kita kuadratkan dulu, baru kemudian kita akarkan untuk mendapatkan RMSE. Sekarang yang kita lakukan adalah kita absolutkan selisihnya, baru kemudian kita rata-ratakan. Kita jumlahkan, baru kita rata-ratakan, gitu ya. Nah, nilai ini juga merupakan satu standar. Hampir kalau kita lihat range-nya hampir mirip dengan galat yang ada, gitu ya. Namun ada yang membedakan antara yang di bagian atas dan di bagian di bawah, ya. Bagian yang di bawah ini adalah memiliki karakteristik semua error akan berlaku sama, gitu ya. Sedangkan bagian yang di atas ini adalah karena ada proses pengkuadratan, maka dia akan ada semacam amplifikasi, perbesaran, gitu ya. Perbesaran galat kalau seandainya galat itu besar, gitu. Contoh misalkan selisihnya adalah 10, maka 10 ini kita kuadratkan jadi 100, ya. Dibandingkan dengan yang selisihnya adalah 1 kita kuadratkan hanya 1. Jadi selisih 10 itu nanti akan memiliki penalti yang sangat besar, lebih besar bila dibandingkan dengan penalti yang 1. Oke, itu yang di atas. Sedangkan yang di bawah, yang MAE ini, karakteristiknya adalah baik itu selisih 1 maupun selisih 10, semuanya sama. Kita akan memiliki weight atau bobot yang sama, kita akan rata-ratakan saja. Jadi artinya nilai 10 tadi kalau kita rata-ratakan ya dengan 1 ya seimbang, gitu ya, memiliki bobot yang hampir mirip. Sedangkan yang di atas ini kita istilahnya apa ya, dosanya itu diperbesar, gitu. Dosanya semakin besar dosanya akan diperbesar lagi, gitu. Itu yang ada di atas, karakteristik yang di atas. Sehingga nanti yang bagian atas ini akan sangat cocok kalau seandainya difference itu tidak, kita membutuhkan yang jangan sampai ada difference yang tinggi. Nah, itu yang cocok pengukurannya adalah yang di atas, gitu ya. Seperti itu. Yang lain lagi adalah pengukuran basisnya adalah mean percentage error, di mana untuk MAE ini ada satu kelemahan, di mana kelemahannya adalah kalau seandainya error itu terjadi pada data ribuan, gitu, bila dibandingkan dengan data satuan, itu kita nggak bisa bandingkan secara langsung, gitu ya. Contoh misalkan kita tadi prediksi curah hujan, itu kan ordernya ratusan, gitu ya. Curah hujan selisihnya mungkin ya antara minus berapa sampai 100, gitu ya. Antara 0 sampai 100 kalau kita kuadratkan, gitu ya, atau kalau kita absolutkan antara segitu. Tapi kalau seandainya kita gunakan data yang lain, yakni data prediksi saham, bisa jadi prediksi saham kita salahnya sampai ribuan, gitu ya. Atau mungkin prediksi
pendapatan gitu ya, atau omset gitu ya, prediksi omset. Omsetnya bisa sampai miliaran gitu ya. Nah, di posisi miliaran itu nggak fair kalau kita bandingkan dengan apa namanya yang satuan atau ratusan atau ribuan gitu ya. Makanya akan ada pengukuran lain yang dinamakan dengan mean absolute percentage error. Mean absolute percentage error ini adalah kita akan bandingkan dengan original datanya. Gitu ya. Jadi data aslinya berapa sih gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi pembanding gitu ya. Nah, nanti dari proses itu akan kita tahu berapa persen kesalahannya dari original data. Jadi kalau misalkan kita tebakannya itu adalah range-nya dari 1 sampai 1 juta, kita tebak 900.900 gitu ya. Kan berarti ada selisih 100 ya. Sorry. Berapa sih? Sorry, saya riset contohnya. Misalkan kita datanya adalah 1000 gitu ya. Kita tebak sebagai 990. Berarti kan selisihnya adalah 10 gitu ya. Dengan tebakan kita adalah range-nya dari 0 sampai 100. Kita tebak 90. Sama-sama nilainya 10 errornya gitu ya. Nah, kita nggak bisa katakan bahwa 10 dengan 10 di kasus pertama itu sama dengan 10 di kasus kedua. Lihat kalau dari sisi percentage, selisih 10 di kasus pertama itu boleh dikatakan akurat. Oke. Tadinya datanya adalah 1000, kita tebak 990. Ya. Sedangkan data yang kedua, datanya 100, kita tebak 90, dari sisi percentage nilainya 10%. Galatnya besar sekali gitu ya. Nanti kalau misalkan kita main di volumenya besar, maka itu akan menjadi error yang sangat besar sekali gitu ya. Kita kalikan dengan volume misalkan kayak gitu. Jadi makanya kita akan menggunakan pengukuran yang lain, bisa kita gunakan pengukuran namanya adalah mean absolute percentage error. Itu tadi adalah pengukuran yang basisnya adalah regresi. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan MSE dan RMSE, yakni yang pertama mungkin yang perlu kita perhatikan adalah closer to zero are better, but how well depend on the case gitu ya. Saya ulang lagi, how well depend on the case gitu. Jadi masing-masing kasus berbeda gitu ya. Kita akan berikan contoh gitu ya. Contoh misalkan root mean square error atau mean square error 100 dalam kasus IDR atau rupiah exchange, Indonesian rupiah exchange, itu nggak masalah. Mungkin akan kita katakan bahwa dia adalah bagus. Kenapa? Karena 100 rupiah dalam apa namanya exchange 100 dalam exchange rupiah tidak masalah gitu ya. Tapi kalau RMSE-nya adalah exchange in US dollar atau mungkin in pound sterling atau euro, itu menjadi permasalahan yang sangat besar gitu ya. Kenapa? Karena 100 US dollar dengan 100 rupiah ini apa? Nggak seimbang gitu ya. Maka dari itu hati-hati terkait dengan RMSE ini. Lihat dulu kasusnya apa, atau mungkin satuannya atau range targetnya, domain targetnya, range-nya dari berapa sampai berapa. Itu yang perlu teman-teman perhatikan nanti. Terus kemudian do not describe average error alone and has another implication that are more difficult to tease out and to understand. Gitu. Jadi jangan berikan RMSE atau MSE saja, gitu ya. Mungkin teman-teman perlu berikan pengukuran yang lain, gitu ya. Mungkin nanti ada recall at berapa dan kawan-kawan, gitu ya. Kalau seandainya teman-teman bisa melakukan proses pengukuran tersebut, gitu. Terus kemudian yang lain, however, it's avoid the use of taking the absolute values. Ya, jadi which undesirable may in many mathematical calculation. Jadi apa namanya? Mungkin kaitannya dengan kalkulasi yang ada di belakang, gitu ya. Itu yang ada di sana. Oke, saya akan coba lanjutkan. Ada permasalahan juga dengan mean absolute percentage error gitu ya. Yang pertama, data with zero values cause division by zero. Jadi hati-hati. Nanti untuk dengan mean absolute percentage error kita harus drop yang nilainya adalah 0 gitu ya. Data yang target values-nya adalah aktualnya adalah 0, kita harus drop terlebih dahulu. Kita nggak bisa lakukan itu. Kenapa? Karena akan menyebabkan MAPE kita tidak menjadi valid gitu ya. Mean absolute percentage error kita menjadi valid. Nah, terus gimana? Padahal kita membutuhkan gitu ya. Terkadang kita membutuhkan data 0 ini diprediksi berapa oleh prediktor kita gitu ya. Itu yang menjadi masalah.
For forecasts which are too low, the percentage error cannot exceed 100%. But for forecasts which are too high, there is no upper limit to the percentage error. Jadi ini masalah kasus aja. Jadi kalau kasusnya adalah kecil, harusnya tidak boleh lebih dari 100% gitu ya. However, it has quite intuitive interpretation in terms of relative error. Jadi perlu pemahaman terhadap kasus yang jauh lebih mendalam. Mohon maaf, saya tidak bisa berikan contoh kasusnya yang ada di sini. Oke, itu tadi terhadap regresi. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke klasifikasi pengukurannya. Monggo. Kalau ada. Semoga ada. Atau bisa dipahami. Belum? Sudah ada pertanyaan. Saya ikutin. Tidak ada pertanyaan. Belajar ya. Oke. Dari yang lain? Yang lain hadir di sini juga kan? Ada banyak nih. Ada 27 orang. Tambah saya 2, berarti ada 25 mahasiswa yang hadir di sini. Ya. Ada? Oke. Semoga nggak ada beneran ya. Oke. Good. Yang berikutnya, klasifikasi. Ya. Dalam proses klasifikasi kita juga bisa bedakan satu model dengan model yang lain dengan berbagai macam pengukuran. Tapi sebelum pergi ke sana kita akan coba lihat terlebih dahulu yang dinamakan dengan binary classification, gitu ya. Binary classification. Let's say you want to build a classifier to determine if someone is addicted to smartphone or not addicted to smartphone. Jadi ada anak kecil gitu ya, kita bisa tanya seberapa sering dia gitu ya, berapa frekuensinya dalam sehari, berapa lama dalam durasinya gitu ya, dan seterusnya. Dari situ kita bisa klasifikasikan apakah seorang anak ini addicted, memiliki ketergantungan terhadap smartphone atau tidak memiliki ketergantungan gitu ya. Nah itu dari kita bisa collect data gitu ya. Sebagai contoh misalkan dari 100 orang yang kita survei gitu ya, dengan berbagai macam atribut gitu ya. Nanti di sini ada atributnya adalah oh ya dia addicted, dia bukan addicted gitu ya, dan seterusnya. Dari ini yang akan kita katakan sebagai class label. Nah, yang dinamakan dengan binary classification adalah pada saat kita memiliki ada class labelnya hanya berisi 2 nilai. Contoh misalkan di sini adalah yes or no gitu ya. Mungkin di kasus yang lain bisa satu yang lain, misalkan prediksi apel atau pisang gitu ya. Oke. Berarti ada 2 kelas di sana, apel atau pisang, atau mungkin di saham tadi naik atau turun. Ya, berarti itu juga merupakan binary classification. Oke. Nah, di sini kita memiliki ada 52 yang berlabel adiktif dan 48 orang yang berlabel not addictive. Not addicted gitu ya. Tidak bergantung, tidak memiliki kebergantungan terhadap handphone atau smartphone. Oke. Now, using all that data, menggunakan data yang tadi, kita akan train dengan menggunakan 3 classifier model. Mungkin bisa algoritmanya yang berbeda, atau mungkin parameter dari algoritmanya yang berbeda, atau dengan menggunakan data yang berbeda, gitu ya. Nah, dari 3 classifier itu, oke, the prediction on the next slide, and try dari 3 classifier itu, permasalahannya adalah bagaimana cara kita melihat model mana yang bagus, gitu ya. Contoh misalkan, model 1 menyatakan 43 orang dari yang merah, yang addicted, ini diprediksi sebagai addicted. Sedangkan 1 orang dari yang biru, ini diprediksi sebagai addicted. Kan kita memprediksikan kadang ada yang benar, ada yang salah gitu ya. Di sini dikatakan bahwa 43 yang addicted itu benar-benar addicted itu diprediksi sebagai addicted. Berarti 43 benar gitu ya. Di sini ada kesalahan prediksi di mana 1 yang bukan addicted diprediksi sebagai addicted gitu ya. Oke. Atau mungkin di model yang kedua dengan data seperti ini, 51 orang dari 52 itu diprediksi sebagai addicted dan 9 yang bukan addicted diprediksi sebagai addicted. Dan model yang ketiga, 47 yang addicted
diprediksi sebagai addicted, dan juga 5 orang yang bukan addicted, yang biru, diprediksi sebagai addicted. Nah, dari situ mungkin kita bisa ukur. Salah satunya adalah dengan menggunakan pengukuran akurasi. Ya, pengukuran akurasi ini adalah rasio, merupakan rasio dari correctly labeled, ya, atau correctly classified compared to all data. Lihat bahwa tadi kita memiliki ada 100 data, gitu ya. Yang pembaginya adalah 100 itu. 52 yang addicted dibagi dengan 48 yang not addicted. Ya. Ini adalah aktual data kita, gitu ya. Jumlahnya ada 100 data. Ini juga jumlahnya ada 100 data. Oke. Nah, tadi yang kita prediksi adalah lihat bahwa yang dari addicted kita prediksi sebagai addicted ini benar. Ya. Tadi kan ada 1 yang di biru kita prediksi, berarti kan ada 47 sisanya yang benar kan, yang bukan addicted diprediksi sebagai tidak addicted, gitu ya. Maka ini adalah akurasinya akan kita temukan bahwa nilainya adalah 90, gitu ya. Terus kemudian modelnya juga sama, model yang kedua 51, gitu ya, 51. Terus kemudian 39 yang dari tidak addicted diprediksi benar, gitu ya, sehingga kita akan dapatkan akurasinya adalah 90%, gitu ya. Demikian seterusnya. Nah, pertanyaannya, model mana yang lebih bagus di posisi ini? Kalau teman-teman mencari model, pengen yang modelnya akurat atau tidak akurat? Halo. Yang akurat, Mas. Yang akurat ya, Mas Faizal. Nah, oke, pengennya yang akurat. Nah, kalau di posisi ini gimana, Mas Faizal? Kalau berdasarkan rasio dari ketiga model itu sama semua sih, Mas. Sama semua. Berarti nggak ada yang lebih baik ya? Iya. Nggak ada yang lebih baik. Kalau kita lihat dari sisi akurasi, gitu ya. Ya, kalau kita lihat dari sisi akurasi. Oke, good. Terima kasih Mas Faizal. Itu adalah dari sisi akurasi. Nah, sebenarnya nanti ada pengukuran lain. Kita tidak lihat dari sisi akurasi, kita lihat dari sisi yang lain. Gitu. Jadi pengukuran ini terkadang kita tidak melakukan pengukuran hanya dalam satu pengukuran saja. Ya, kita bisa lakukan dengan cara yang lain. Oke, kita lihat dulu kasus yang lain dulu. Masih binary classification. Sekarang yang ingin kita lakukan adalah memprediksi apakah seseorang mengidap lung cancer atau tidak, kanker paru-paru ya, kanker paru-paru atau tidak, gitu ya. Nah, karena ada kanker paru-paru, lihat orang yang mengidap kanker itu kan tidak semua orang mengidap kanker, gitu ya. Dan biasanya orang yang mengidap kanker juga lebih sedikit, gitu ya, bila dibandingkan dengan orang yang sehat, gitu ya. Maka dari itu bisa jadi nanti dari 100 data yang kita kumpulkan hanya ada 10 data nih yang mengidap kanker. Jadi di posisi itu ada istilah yang dinamakan dengan imbalance class, gitu ya. Ada ketimpangan data. Satu kelas jumlah objeknya, jumlah recordnya, jumlah instance-nya dia jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah kelas yang lain. Ya, itu yang dinamakan dengan imbalance data, gitu ya. Nah, pada kasus imbalance data yang seperti itu, let's say kita menggunakan pengukuran yang sama dengan akurasi, katakanlah kita memiliki ada 3 model, gitu ya. Terus kemudian 1 dari 10 yang cancer ini diklasifikasikan sebagai having cancer. Jadi artinya hanya 1 saja, gitu ya. Terus kemudian model yang kedua ini adalah 9 dari 10 yang cancer. Oke, diklasifikasikan sebagai having cancer, tapi yang 8 dari non-cancer diklasifikasikan sebagai having cancer. Kadang kan kalau teman-teman atau pernah ya dengar cerita pergi ke dokter didiagnosa apa, ternyata salah diagnosa, gitu ya. That's fine, tidak masalah, gitu ya. Jadi kita bisa katakan model ini mungkin seorang dokter, gitu ya. Dokter juga kadang bisa salah juga kan. Oke. Ini adalah model 1, model 2 dan model 3. Model 3-nya adalah 5 orang dari 10 yang having cancer itu dinyatakan cancer, sedangkan 4
dari non cancer ini dinyatakan having cancer juga gitu ya. Nah, nanti dari proses itu bagaimana caranya kita, kalau kita lihat dari sisi akurasi, oke, tadi kan hanya satu yang having cancer gitu ya, yang lainnya tidak mengidap kanker gitu ya. Jadi dari sisi akurasi mungkin kita akan lihat bahwa akurasinya sama 91 gitu ya. Terus kemudian model yang kedua juga sama, 9 orang dari yang cancer diprediksi cancer. Jadi ada 1 orang yang tidak mendapatkan treatment gitu ya sebagai cancer. Tapi ini 82 orang ya yang cancer, yang tidak memiliki cancer, 8 orangnya diprediksi cancer. Jadi artinya ada 8 orang yang mendapatkan treatment yang seharusnya tidak diperlukan gitu ya, seperti itu. Dan ini juga akurasinya kalau kita hitung mungkin masih 91 orang gitu ya, dari rumus akurasi yang ada gitu ya. Terus kemudian model yang lainnya. Nah, pertanyaannya mungkin apakah pengukuran ini benar gitu ya. Mungkin itu pertanyaan pertama. Terus kemudian are they equally good or equally bad? Gitu. Ini yang menjadi pertanyaan berikutnya, gitu ya. Mungkin kalau yang pertanyaan pertama, are this assessment correct? Correct, kita bisa katakan bahwa ini pengukurannya benar. Dari sisi apa? Dari sisi akurasi, gitu ya. Kita melihat klasifikasi datanya benar. Ya. Apakah benar? Iya. Nah, pertanyaan yang kedua, are they equally good or equally bad? Gitu ya. Ini mungkin yang perlu kita telah berikutnya, gitu ya. Kita memerlukan pengukuran yang lain, gitu ya. Pengukuran yang lain itu mungkin kita perlu memahami lebih jauh terkait dengan data gitu ya. Oke. Positive class sekarang kita akan melihat ini ya. Sebelum pergi ke sana kita pahami dulu apa yang dinamakan dengan positif dan negatif gitu ya. Nanti baru kemudian lari ke beberapa istilah dan juga pengukuran yang lainnya gitu. Positive class ini adalah dalam dunia medis gitu ya. Biasanya positive class itu usually means the presence of a conditions gitu ya, such as disease. Ya, contoh misalkan teman-teman saat ini ada corona gitu ya, maka yang kita set sebagai positif itu adalah orang yang mengidap corona gitu ya. Begitu tes lagi menjadi negatif, artinya adalah coronanya sudah hilang gitu ya. Itu yang akan kita katakan sebagai positive class gitu ya. Usually means presence of a conditions. Jadi kata kuncinya adalah kemunculan dari satu kondisi, gitu ya. In more general, in binary classification, however, positive class itu berarti bahwa nilai yang lebih penting atau nilai yang lebih menarik, gitu ya, lebih menarik, atau mungkin nilai yang lebih sensitif. Gitu ya. Sensitif itu maksudnya apa? Misalkan pada saat kita nggak lakukan treatment maka akan terjadi sesuatu. Itu artinya adalah sensitif. Kalau kita sentil sedikit maka dia akan terjadi sesuatu. Gitu ya. Itu artinya adalah sensitif. Gitu ya. Kalau yang negatif gimana? Yang negatif adalah kita lakukan treatment atau nggak lakukan treatment nilainya sama. Gitu. Artinya itu adalah tidak sensitif. Gitu ya. Jadi artinya di sana adalah ada satu hal yang sangat menarik. Itu kita biasanya akan katakan sebagai positif. Gitu ya. Positive class. Nah, dalam kasus yang pertama tadi, addictive or not addictive, itu mungkin yang addictive kita bisa katakan sebagai positive class. Kenapa? Karena kita ingin mencari yang addictive, sehingga kita bisa berikan treatment, gitu kan? Hal yang lain juga sama yang di kasus cancer tadi. Pada saat kita ngomong masalah cancer, maka yang benar-benar mengalami kanker itu adalah yang kelas positif. Kelas positif gitu ya. Nah, sedangkan terkadang kita tidak bisa menentukan kalau di posisi cat and dog seperti ini mana yang lebih menarik, cat atau dog, proses klasifikasinya. Kalau yang penyuka kucing mungkin akan ngomong bahwa cat itu yang sebagai positif gitu ya. Tapi kalau dari sisi in general kita lihat keduanya sama-sama penting. Jadi kita tidak bisa katakan mana yang positif, mana yang negatif. Nah, di posisi seperti itu maka kita harus tentukan gitu ya. Tentukan mana yang menjadi interest kita, apakah cat ataukah dog gitu ya. Itu yang akan menjadi kasus kita nanti. Tentukan dulu mana atau siapa positive class gitu ya. Oke. Nah, dalam machine learning, biasanya positive class ini almost always labeled as 1.
Jadi terkadang dinotasikan atau dilabelkan dengan 1. Kenapa kok 1? Karena nanti dalam proses kalkulasi algoritma machine learning terkadang kita membutuhkan satu angka gitu ya. Nah, selalu dilabelkan dengan 1. Sedangkan yang negatif ini usually labeled with either as 0 atau sebagai minus 1. Kenapa seperti itu? Alasannya adalah nanti tergantung algoritma gitu ya. Ada satu algoritma yang negatifnya itu direpresentasikan dengan 0 di ujungnya gitu ya. Atau ada algoritma yang dinotasikan dengan minus 1 di ujungnya. Maka kita harus lihat dulu algoritmanya apa. Gitu. Nah, itu yang akan kita gunakan nantinya. Ya. In medical related classification problem, the positive class is usually disease class. Ya, contoh misalkan cancer, pneumonia, dan kawan-kawan tadi sudah kita sebutkan. But that is not always depending on the case. Gitu ya. Kita akan coba lihat kasus yang lain. Ya. Contoh yang lain. For example, in a healthy environment, any deadly disease case is the positive class. Jadi saat ini kita tahu itu di kasus corona gitu ya. Tapi lihat yang tidak selalu adalah di contoh yang ini yang kedua. However, in the case of zombie outbreak, persebaran zombie, then you might say that the normal person is the positive class. Kenapa? Karena kita harus menyelamatkan orang yang masih normal, rather than orang yang sudah terinfeksi sebagai zombie. Make sense kan? Let's say tidak ada obat yang bisa menyelamatkan zombie gitu. Jadi artinya lebih baik selamatkan yang normal gitu. Itu yang menjadi kasus kita. Jadi kita akan katakan bahwa lebih interesting menemukan orang yang normal di kasus zombie outbreak ini. Jadi terkadang ada kasus-kasus yang seperti itu. Ya. Ini contoh yang lain. Positive class. In face detection problem, the face image are positive class. Ini adalah wajah orang, gitu ya. While any other non-face image are negative class. Kita harus bisa bedakan nih. Ya. Ini dicetak di kertas atau kertas foto, gitu ya. Baru kemudian kita scan dengan kamera, taruh di sini, gitu ya. Ini bukan actual person, gitu ya. Terus kemudian video playback kita play dengan dengan handphone gitu ya, atau mungkin realistic 3D mask dan kawan-kawan itu. Ini juga bukan positive class gitu ya. Jadi harusnya kita bisa bedakan mana yang aktual, mana yang negatif gitu ya. Ini hanya kasus saja. Mungkin nanti masing-masing teman-teman juga nanti akan menghadapi beberapa kasus gitu ya. If the data is unbalanced, jika datanya adalah unbalanced, the data with the fewer number is usually become the positive classes. Jadi ini ada kasus khusus, gitu ya. Contoh misalkan pada kasus churn prediction. Churn prediction itu adalah memprediksi apakah seorang customer akan berhenti langganan produk atau tidak. Ya, jadi di posisi itu maka kita akan katakan bahwa orang itu akan churn, pindah ke layanan kita atau berhenti layanan kita gitu ya. Itu akan menjadi satu hal yang lebih menarik gitu ya. Sehingga orang ini perlu treatment apa sih? Misalkan dikasih iming-iming promo gitu ya, atau mungkin yang lain. Itu yang menjadi. Jadi kalau salah satu tipsnya kalau pengen dapat promo di itu seolah-olah jadi churn prediction gitu ya. Tapi ciri-cirinya yang seperti apa itu yang perlu kita pahami. Atau mungkin yang lain lagi adalah spam filtering, gitu ya. Jadi spam itu mungkin terkadang data spamnya lebih kecil dibandingkan dengan bukan spam. Gitu ya. Atau mungkin yang lain lagi intrusion detection, gitu ya. Kalau di jaringan, gitu ya. Siapa yang mau menghack komputer server kita itu menjadi hal yang menarik, gitu ya, datanya. Jadi data yang semacam itu kan lebih sedikit bila dibandingkan dengan original datanya, gitu ya. Orang yang baik kan jauh lebih banyak gitu ya dibanding dengan orang yang tidak baik. Nah, orang yang tidak baik ini yang pengen menghack komputer kita atau server kita akan katakan sebagai positive class. Oke, sampai di posisi positive class ini ada pertanyaan? Kayaknya sudah lumayan panjang saya ngobrol. Saya perlu break sebentar. Kalau ada pertanyaan saya jawab terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Saya Pak ingin bertanya Pak. Ya gimana Pak Ihsan? Mas. Jadi gini Mas, berarti bisa diasumsikan positive class itu suatu kelas yang kita ingin tuju gitu ya.
suatu kelas yang kita inginkan. Ya, 100. Jadi positif class itu adalah kasus apa yang kita inginkan, kasus hal menarik apa yang kita ingin dapatkan dari machine learning. Biasanya orang akan meletakkan itu berada di positif class. Oke. Biasanya gitu. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama Mas. Ada lagi yang lain? Monggo silahkan kalau ada sebelum ke konsep berikutnya. Saya mending break dulu karena konsep berikutnya relatif lebih berat bila dibandingkan hanya menentukan positif atau negatif gitu. Jadi saya perlu break sekitar 15 menit. Is it okay? Sekarang 22, let's say 25 tambah 15, 40 ya. Kita bertemu di 13.40 ya. Oke. Mungkin teman-teman bisa keluar dulu juga boleh, nanti masuk lagi. Atau mungkin buat kopi, atau mungkin yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Ya, saya izin mematikan mikrofon dan juga stop presenting.
Oke, saya sudah di sini. Apakah bisa mendengarkan saya? Bisa, Mas. Bisa ya. Oke, saya lanjutkan ya Mas Beza Olo ya. Oke, wait a minute. Ya barusan ini apa ngoding isinya ya MI RMSE gitu. Jadi itu memang yang akan kita lakukan dalam beberapa topik ke depannya. Oke. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Tadi sudah sampai di sini. Oke. Jadi kalau kita sudah mengetahui ada positif gitu ya. Jadi sebenarnya dikombinasikan data positif itu dengan proses prediksi, maka nanti akan ada yang dinamakan dengan true positif dan juga ada yang dinamakan dengan true negatif, dan juga nanti akan ada yang dinamakan false positif dan juga ada yang dinamakan dengan false negatif gitu ya. Yang pertama adalah true-nya, masalah true-nya. True di sini adalah kalau tadi teman-teman sudah tahu ada positif, ada negatif. True di sini adalah pada saat kita memiliki ada binary classification terhadap positif data, di mana kita akan katakan sebagai true positif, kalau seandainya data yang benar-benar positif itu kita klasifikasikan sebagai positif juga. Jadi data positif, ya, kalau tebakan kita adalah positif dan dia ternyata benar-benar positif, maka kita akan katakan sebagai true positif. Ya. Kalau kita klasifikasikan sebagai negatif, kita klasifikasikan sebagai negatif, tapi ternyata dia adalah benar-benar negatif dan dia benar-benar negatif, maka kita akan katakan sebagai true negatif. Ya. Nah, dengan konsep yang semacam itu kita juga memiliki dua yang lain, yakni false negatif dan juga false positif. Ya, false positif dulu kita ininya. False positif akan kita katakan bahwa pada saat kita katakan bahwa datanya adalah positif, kita tebak adalah positif, tapi ternyata dia bukan positif, dia adalah negatif, maka kita akan katakan sebagai false positif. Ya, jadi bukan data positif yang sesungguhnya, gitu ya. Tebakan kita positif, tapi aslinya bukan, gitu ya. Oke. Tebakan kita adalah negatif, kebalikannya yang false negatif. Tebakan kita adalah negatif, tapi aslinya bukan, aslinya adalah positif, ya. Kita akan katakan sebagai yang false positif adalah sebagai false alarm, gitu ya. Alarmnya berbunyi, tapi dia bukan kejadian yang sesungguhnya, gitu ya. Atau yang false negatif ini adalah kejadian miss, gitu ya. Jadi terjadi kebakaran, misalkan terjadi kebakaran, tapi alarmnya tidak bunyi, maka kita akan katakan sebagai miss, gitu ya. Kalau alarmnya bunyi tapi tidak terjadi kebakaran, itu adalah kita sebut sebagai false alarm, gitu ya. Nah, ini dalam berbagai kasus mungkin nanti bisa dilihat masing-masing pasti akan memiliki ada true positif, true negatif, false positif dan juga false negatif, gitu ya. Nah, dari keempat nilai itu, kemungkinan nilai itu, maka nanti kita bisa plot frekuensinya masing-masing, berapa banyak yang true positif, berapa banyak data yang true negatif, gitu ya, yang benar-benar diprediksi negatif dan aslinya adalah negatif, gitu ya. Yang diprediksi positif aslinya adalah positif. Jadi di kolom ini harusnya teman-teman nggak paham. Biasanya yang mix yang ini, yang dua ini. Ya. Yang false positif itu adalah data yang diprediksikan positif, tapi dia bukan positif. Gitu ya. Itu yang menjadi false positif, dan yang false negatifnya adalah yang diprediksikan sebagai negatif. Jadi di sini ada predicted-nya yang diprediksikan sebagai negatif, tapi dia sebenarnya adalah data positif. Dia bukan aslinya bukan positif. Bukan negatif, gitu ya. Nah, dengan yang ini yang akan kita katakan sebagai confusion matrix, ya. Jadi kita taruh dalam 4 kuadran, masing-masing frekuensinya kita hitung, ya.
Terus kemudian dari situ mungkin ini ilustrasinya gitu ya. Kalau bingung dengan yang tadi false negatif dan false positif itu adalah yang sorry kita lihat yang true positif dulu. Ada ibu-ibu hamil gitu ya, pergi ke dokter dinyatakan bahwa ya ibu sedang hamil nih gitu ya. Maka dikatakan bahwa itu adalah true positif gitu ya. Tapi kalau ada bapak-bapak gitu ya datang gitu ya, kan nggak mungkin bapak-bapak hamil gitu ya, meskipun perutnya buncit kayaknya dia bukan hamil gitu ya. Diprediksi bahwa oh bapak nggak hamil, ini hanya perutnya saja yang buncit gitu ya, maka dia akan katakan sebagai true negatif. Sedangkan kalau yang di posisi ini kita akan katakan sebagai false positif. Selamat ya bapak hamil gitu ya, kayaknya agak aneh gitu ya. Nah itu yang menjadi false positif ya. Ini Mas, saya suka dengan ilustrasinya Mas Andip, jadi saya gunakan yang ini juga. Oke, itu mungkin apa namanya tadi confusion matrix. Nah dari sana lihat bahwa akurasi sebenarnya hanya melihat di posisi true positif dan true negatif saja. Ya, kita akan jumlahkan berapa banyak yang true positif frekuensinya ditambah dengan berapa banyak yang apa namanya true negatif gitu ya, dibagi dengan keseluruhan data. Ya, itu yang akan kita katakan sebagai akurasi. Ya. Baik yang di sini pun sama, gitu. Kita melihat yang diagonalnya, gitu ya. True positif ditambah dengan true negatif, ya. Sini dengan sini, ditambah dengan keseluruhan data. Ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ya. Itu yang akan kita katakan sebagai akurasi. Ya. Akurasi itu adalah rasio. Kalau di klasifikasi, akurasi itu adalah rasio berapa yang diklasifikasikan benar compare to all data, keseluruhan data yang ada. Nah, performance yang lain, tadi kan kita melihat akurasinya semuanya sama, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ada performance yang lain nih, yang dinamakan dengan recall. Ya, recall ini adalah kita melihat dari sisi positifnya. Ya. Kalau teman-teman lihat di kasus apa namanya, kasus lung cancer, harusnya orang yang mengalami lung cancer mendapatkan perawatan, kan? Gitu ya. Nah, itu yang menjadi hal yang penting bila dibandingkan dengan hanya akurasi saja, gitu ya. Contoh tadi yang pertama, kasus pertama, model pertama, 1 orang yang mendapatkan perawatan, 9-nya tidak. Efeknya apa? 9 mungkin bisa meninggal, gitu ya. Nah, kalau kita lihatnya adalah dari sisi akurasi, akurasinya sama-sama 91, tapi kalau kita lihat dari sisi recall, lihat true positifnya hanya 1. Di sini tadi datanya di sini 1. Dibagi dengan true positif ditambah dengan false negatif. 1 di sini, 9 di sana. False negatifnya 9. Ya. Berarti 0,1 ya, hanya 0,1. Ya. Jadi artinya apa? Ada banyak, ada 9 orang yang gagal mendapatkan perawatan, harusnya mendapatkan perawatan tapi tidak mendapatkan perawatan. Gitu ya. Sedangkan yang lain lagi adalah true negative rate, gitu ya. True negative rate ini atau dikatakan sebagai specificity, ini adalah true negatif dibagi dengan true negatif ditambah dengan false positif, gitu ya. Jadi di sini ya dia berada di sana. Kalau yang tadi recall ada di sini, yang di apa garis putus-putus biru ini ya. Jadi true negatif dibagi dengan false positif dan ditambah dengan true negatif. Itu yang kita katakan sebagai true negative rate atau kita sebut sebagai specificity ya. Oke. Terus kemudian ada lagi juga performansi yang dinamakan dengan presisi, ya, precision. Ya. Ini adalah mengukur berapa banyak yang kita nyatakan sebagai positif. Ya. Dihitung dari true positif ditambah dengan true positif plus false positifnya. Jadi ada di bagian apa namanya baris yang positifnya yang diklasifikasikan sebagai positif. Seperti itu. Nah, tadi ada recall, ada presisi. Ya, sekarang kombinasi antara recall dan presisi ini dengan rumus F1 score itu adalah precision dikali dengan recall dibagi dengan precision tambah recall itu adalah yang akan kita katakan sebagai F1 measure, ya, F1 score, gitu ya, atau disebut dengan F1 score atau F score atau F measure, gitu ya. Di posisi ini kita biasanya dipergunakan untuk menentukan data yang sifatnya adalah
imbalance class gitu ya. Jadi imbalance class biasanya kita akan ukur F1 score-nya berapa. Jadi bukan akurasinya yang diukur, tapi F1 score-nya berapa. Kenapa? Karena merupakan penyeimbang gitu ya, penyeimbang antara recall dan presisi gitu. Yang menjadi ini. Oke, dan fokus on positive class and positive prediction ya di posisi itu. Terus kemudian selain itu juga ada false positive rate dan juga false negative rate. Jadi false positive rate ini adalah false positive, true negative ditambah dengan false positive. Jadi sama seperti ini, tapi kalau tadi fokus ke sini, sekarang fokus ke false di sini, gitu ya. Yang lain lagi adalah false negative rate, gitu ya. False negative rate ada di sini. Ini fokusnya sama seperti yang presisi ya, sama seperti presisi, tapi fokus ke negative rate-nya, gitu ya. Dan masing-masing punya keberuntukannya, gitu ya. Maaf saya tidak bisa berikan contohnya lebih jauh. Gitu. Nah, tadi kita tahu bahwa ada akurasi yang sama semuanya, baik itu model 1, model 2, model 3 memberikan prediksi yang sama-sama akurasinya adalah 90% gitu ya. Nah, sekarang dari 90% ini akurasi kita tahu ada recall-nya berbeda. Model 1 recall-nya 1/10 ya. Di sini 1/10. Ini adalah 9/10 gitu ya. Dan di sini adalah 5/10 gitu ya. Ini recall-nya. Sedangkan precision-nya adalah 1 dibagi dengan 1. Yang di sini 1 bagi dengan 1, 100 ya. Yang di sini adalah precision recall. Itu recall-nya, precision-nya yang ke sana ya, ke sana. 9 dibagi dengan 17, hasilnya 52,6 gitu ya. Terus kemudian yang di sini 5 dibagi dengan 9, hasilnya adalah 55,6% gitu ya. Nah, dari sini kita akan cari F1 score-nya. Tadi F1 score melibatkan ada precision dan recall gitu ya. Kita cari F1 score-nya. F1 score nilainya adalah semakin tinggi nilai F1 score, dia semakin baik. Recall juga sama, precision juga sama. Dan namun dari posisi ini kita akan bisa melihat dari sisi F1 score karena dia adalah imbalance class gitu ya. Kita lihat F1 score-nya, ternyata dia nilainya adalah lebih bagus. Dan di sini kita bisa bedakan antara model 1, model 2 dan model 3 ternyata berbeda gitu ya. Model 1 tidak bagus sekali gitu ya. Kenapa? Karena banyak yang miss mendapatkan mendapatkan treatment gitu ya. Model 2 oke lah gitu ya. Model 3 banyak yang tidak mendapatkan treatment juga gitu ya. Dan porsi yang tidak mendapatkan treatment terhadap keseluruhan datanya ini juga lumayan tinggi gitu ya. Ini yang perlu ini kan, kalau yang posisi ini kan artinya hambur-hambur uang gitu ya. Ada orang yang tidak perlu obat tapi diberikan obat, itu kan juga satu hal yang tidak perlu untuk kita lakukan gitu ya. Itu yang ada di confusion matrix. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan terkait dengan confusion matrix. Barangkali ada. Belum? Halo? Ini masih ada di sini nggak sih? Aku jadi bingung kalau nggak ada jawaban. Ada mas. Nggak ada pertanyaan sih, udah bisa ngikutin. Oke, makasih banyak Mas Fajar. Jadi saya membutuhkan feedback gitu ya. Jadi kayak kuliah ini kan saya berhadapan dengan komputer gitu ya. Saya mengetahui teman-teman ada di sana, tapi kalau saya tidak mendapatkan feedback kayaknya sama seperti saya menceramahi komputer itu, kayaknya nggak enak gitu. Jadi perlu feedback sehingga kita bisa kuliah dengan lebih hidup gitu ya. Itu yang saya harapkan. Oke, saya lanjut lagi. Makasih banyak Mas Fajar. Nah, terkadang yang kita hadapi tidak hanya binary class gitu ya. Ada yang dinamakan dengan multi class classification. Apa itu multi class? Oke. Jadi kita punya kasus cat and dog. Ya. Jadi di posisi itu kita tahu bahwa ada yang positif, ada yang negatif, tergantung mana yang menurut kita menarik gitu, apakah cat atau dog gitu ya.
Nah, terus kemudian kalau seandainya ada datang nih, ada hewan yang lain, horses, gitu ya. Oke. Kayaknya itu akan menjadi kelas yang berbeda. Horse bukan dog ataupun cat, gitu ya. Jadi artinya ada 3 kelas, atau mungkin nanti lebih dari itu juga kita akan sebut sebagai multi kelas, gitu ya. Ada 3 kelas. Nah, kalau seandainya yang kita hadapi adalah 3 kelas seperti ini, gimana performansinya, gitu ya? Performansinya masih sama sebenarnya. Contoh misalkan ini contohnya, saya agak sulit kalau menjelaskan ini, akan lebih enak kalau kita lihat di posisi ini, gitu ya. Aktual kelasnya ada cat, dog, dan horse. Jumlah datanya masing-masing ada di sana. Ternyata proses klasifikasinya yang benar adalah seperti ini. Jadi yang benar cat, diprediksi cat itu ada 82. Yang benar aktualnya dog, diprediksi dog juga ada 91. Dan aktual horse, diprediksi horse ada 11. Gitu ya. Jadi di posisi itu sebenarnya kita bisa ukur akurasinya itu adalah penjumlahan dari yang diagonal ini dibagi dengan keseluruhan data. Sehingga kita dapatkan akurasinya adalah 0,736 ya. Atau mungkin dari sisi performansi yang persentase berarti akurasinya adalah 73,6%, gitu ya. Itu yang menjadi akurasi kita. Sama kan seperti yang sebelumnya kan. Nah, yang membedakan adalah di posisi confusion matrix-nya. Baik itu precision, recall, advanced score kan diukur dari confusion matrix-nya. Kita plot ke sana, gitu ya. Nah, kita nggak akan bisa melakukan proses pencarian confusion matrix langsung. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah cari makro precision-nya, cari makro recall-nya, baru kemudian kita akan bisa dapatkan makro advanced score-nya. Gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya gini, untuk setiap kelas kita bandingkan berapa yang aktual kelas pertama. Ya. Oke, kan tadi ada cat, berarti dog dan horse itu bukan cat kan? Kita akan gabungkan itu menjadi kelas negatif. Kita positifnya adalah pengen mengetahui cat. Berarti di posisi itu kita akan anggap bahwa yang kelas positifnya adalah cat. Nanti tinggal kita hitung berapa yang aktual cat diprediksi sebagai aktual cat. Sisanya akan tersebar di sana. Gitu ya. Terus kemudian kita cari juga makro untuk dog. Berapa yang aktual dog diprediksi sebagai dog juga. Nanti kita plot di sana. Sisanya sama seperti yang tadi. Horse pun sama seperti itu. Jadi dengan konsep yang seperti ini, maka kita bisa ukur precision-nya berapa, recall-nya berapa, gitu ya. Precision untuk cat adalah 82 dibagi dengan sekian. 82 dibagi dengan 82 plus 8. Ya, precision-nya. Precision untuk dog adalah 91 dibagi dengan 120. Akan mendapatkan segitu. Dan seterusnya. Sehingga kita akan dapatkan makro precision-nya adalah average dari ini semua. Kita bagi aja. Kita jumlahkan terus kemudian bagi 3. Ya. Terus kemudian recall-nya pun sama. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kalau tadi precision ke samping, recall-nya yang ke bawah. Kita fokus ke horse saja deh. 11 ditambah dengan 11 per 19. 11 ditambah dengan 11 per, dibagi 9 per 9. 11 tambah 19 atau 30. Ya. Kita dapatkan 0,37. Dan kita average-kan dari semua yang ada. Itu yang akan menjadi recall, makro recall-nya ya. Sehingga nanti dari sana untuk mendapatkan advanced score-nya gimana? Gunakan rumus yang tadi. 2 dikali dengan precision dikali recall dibagi dengan precision tambah recall. Itu yang akan menjadi makro advanced score ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Isan ya. Good. Jadi saya tahu bahwa ada orang di sana. Oke, nah sekarang kita akan lihat yang di bagian ini. Model complexity, overfitting, dan model selection. Jadi ini sangat penting juga bagi kita. A good classifier, kapan suatu classifier itu akan dikatakan sebagai classifier yang bagus. Gitu ya. Jadi kalau kita train suatu data, komputer belajar dari data itu, pembelajarannya sudah bagus atau belum sih? Ini bisa dilihat dari proses yang lain gitu ya. Kita mungkin bisa tahu ada training akurasi, tapi lihat bahwa training akurasi itu kan terhadap data yang dia ketahui, gitu ya. Jadi wajar dong yang dia ketahui, oke, gitu ya. Kalau gini, seberapa bagus seorang pesepeda gunung, gitu ya, terhadap
area yang bisa dia lewati. Kan pesepeda gunung biasanya berlatih pada area yang sama ya. Mungkin katakanlah beda area, 4 area, 5 area gitu. Jadi ada area-area yang itu. Data training itu adalah data yang dia gunakan, training akurasi itu adalah akurasi yang digunakan terhadap data yang dia ketahui atau terhadap, kalau tadi pesepeda gunung adalah terhadap area yang digunakan untuk latihan, gitu ya. Nah, bisa jadi karena berlatih terhadap area yang sama, maka dia semakin hafal ya, kapan beloknya, kapan mengeremnya, dan seterusnya, seperti itu. Tapi begitu kita berikan area yang lain, ayo kita pergi ke Jogja, misalkan dia biasanya latihan di Bandung, pergi ke Jogja. Terus kemudian ada daerah Kaliurang, ayo kita gunakan sepeda di sana. Masih belum hafal kan dia kan? Nah, kalau dia adalah classifier yang bagus, harusnya terhadap area yang baru, kalau dia adalah pesepeda mountain bike yang bagus, harusnya terhadap area yang baru dia juga oke juga. Gitu kan? Oke. Nah, a good classifier pada saat kita memiliki training akurasinya bagus, jangan bangga dulu, gitu ya. Kenapa? Karena high training accuracy doesn't mean that you have achieved a good model, gitu ya. Teman-teman pada saat masuk kuliah kan ada tesnya tuh, ya kan? Biasanya ada latihan, gitu ya, latihan soal. Pas SMA tuh sebelum pergi ke kuliah, ya kan? Kan ada latihan soal. Terus kemudian beberapa lembaga bimbingan belajar mengadakan apa? Tryout, ya kan? Atau mungkin ya kayak gitu. Atau mungkin di data yang sesungguhnya adalah pass or fail-nya apa? Pass or fail-nya adalah pada saat daftar ke Telkom University, mengikuti ujiannya, oh ya ternyata adalah pass. Atau mungkin ada beberapa teman yang lain fail, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan nilai bagus pada saat latihan, gitu, jangan bangga dulu, belum tentu bisa masuk Universitas Telkom kan, benar nggak? Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nilainya ya oke, biasa-biasa aja gitu ya, misalkan 80 ya itulah aku pede gitu ya, masuk ke ini, ikut tes ujian Universitas Telkom gitu ya. Nah, pada saat masuk ujian Universitas Telkom ternyata masuk juga. Nah, berarti itu baru kemudian kita katakan sebagai benar-benar bagus. Jadi yang inti di posisi ini adalah kalau kita memiliki ada nilai bagus pada saat kita latihan, jangan bangga dulu. Terkadang latihan itu kadang kita bisa lihat solusinya seperti apa. Oh ya, kita sudah hafal nih soal ini jawabannya A, yang ini jawabannya B, kan bisa juga kayak gitu. Kita latihan satu soal dikerjakan 2 kali 3 kali kan lama-lamaan hafal juga gitu ya. Itu yang ini. Oke, a good classifier, the goal of classifier is to perform well on new unseen data. Di kasus yang tadi, 2 kasus yang tadi, area pegunungan di Jogja itu yang akan kita katakan sebagai unseen data. Jadi si pesepeda gunung ini belum pernah ke sana. Begitu dia pergi ke situ, oke, waktunya cepat, tidak cedera, tidak jatuh dan macam-macam, itu berarti dia bagus, gitu ya. Pada saat teman-teman masuk ke tes Universitas Telkom, teman-teman kan belum pernah lihat soalnya kan, ya. Kalau seandainya bisa benar-benar mengerjakan, berarti kita akan katakan bahwa teman-teman ini bagus. Gitu. Itu yang kita katakan sebagai good classifier, gitu ya. That's why kalau kita memiliki ada sekumpulan dataset, jangan gunakan semuanya untuk training. Gitu. Kita juga perlu mensimulasikan ada data yang tidak kita lihat. Gitu ya. Data itu akan kita bagi menjadi 2 bagian. Satu bagian sebagai data training dan satu bagian sebagai data testing. Jadi kita split. Dan pada saat kita memiliki ada data testing, maka jangan pernah gunakan data testing ini untuk latihan. Gitu. Pada saat teman-teman gunakan data testing untuk latihan, ya artinya teman-teman sudah menganggap bahwa data testing itu adalah data training, gitu ya. Oke. Istilahnya ini adalah kompetisi kita, gitu. Istilahnya ini adalah kompetisi kita. Oke. Tujuan kita adalah estimate the generalization error by using only part of available data for training and leaving the rest for the testing. Jadi kita gunakan yang di sana sebagai data baru. Asumsikan kita nggak pernah punya itu, meskipun kita punya, tahu ada datanya ini. Terus kemudian the test data is now new data.
So we can with this approach get unbiased estimates and the generalization error. Kenapa unbiased? Karena ini belum pernah dilakukan. Jadi kalau seandainya kita katakan bahwa Mike Tyson itu bagus, jago, petinju sekarang apa? Saya nggak tahu petinju sekarang. Oke, katakanlah seorang pencak silat itu bagus gitu ya, belum pernah melawan seseorang. Kalau dia tetap menang ya berarti dia memang benar-benar bagus gitu. Itu yang jadi permasalahan. However, it is not right for you to use test data during hyperparameter observation. Hyperparameter itu apa sih? Hyperparameter observation itu adalah proses pembangunan model. Tadi kan ada model 1, model 2, model 3 gitu ya. Model masing-masing algoritma nanti kita akan katakan sebagai model gitu ya. Knowledge-nya akan kita katakan sebagai model. Nah, model itu yang akan diobservasi melalui proses hyperparameter. Kenapa hyperparameter? Karena ada banyak parameter biasanya di observasinya gitu ya. Because then the test data is no longer unseen. Jadi kita hide saja gitu ya. You might skew the result. Oke, itu ini. Terus kemudian kalau teman-teman gunakan ini sebagai ini, jadi enggak ini. Oke. Nah, kalau pengen mengetahui data kita apakah baik atau enggak, model kita atau baik atau enggak, maka kita bisa gunakan ada yang dinamakan dengan data validasi. Ya, data validasi itu apa? Berarti validasi ini adalah data yang seolah-olah kita nggak tahu, tapi kita bisa gunakan untuk mengukur performansi. Gitu ya. Jadi contoh gini, kalau tadi kita kasus yang Universitas Telkom ya, masuk Universitas Telkom. Data training ini adalah data kumpulan soal yang teman-teman punyai. Teman-teman belajar tuh fisika, matematika, dan kawan-kawan bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Terus kemudian datang suatu masa di mana ada lembaga bimbingan melakukan proses tryout. Nah, tryout ini yang akan kita katakan sebagai data validasi. Berapa nilai kita gitu ya. Kita nggak belajar dari data tryout kan, kita belajarnya dari training data gitu ya. Tapi pada saat ada tryout kita bisa menggunakan ya. Dan kita akan katakan bahwa kita confidence untuk masuk ke Universitas Telkom atau enggak pada saat mungkin validasinya bagus ya. Nah, belajarnya bukan dari validasi, tapi belajarnya adalah dari training data. Oke. Train set non data point data label unknown. Oke, jadi kita punya baik itu yang atribut maupun yang class label seperti itu. Use digunakan untuk train, untuk belajar, proses pembelajaran. Validation set atau development set is non data point written as unseen. Data label also known, gitu ya. Jadi kalau kita punya validation set baik itu atribut dan class labelnya juga kita punya, gitu ya. Dipergunakan untuk tune, jadi tuning. Find the best hyperparameter. Ya, nanti kita akan punya skemanya gitu ya. Nanti kita akan coba. Use to check the model performance. Oke. Sedangkan test set itu adalah dipergunakan untuk proxy for generalization performance. Jadi istilahnya untuk implementasi sesungguhnya. Gitu. Itu adalah data test set. Jadi yang nggak pernah kita lihat. Should not use while observation. Tidak akan dipergunakan pada saat kita menguji coba, ya, membangun model, membuat algoritma prediksi, gitu ya. Tidak akan kita gunakan. Guidance-nya adalah forgot you even have it. Jadi bagi test set terus kemudian ya sudah lupakan gitu. Ya. Terus kemudian use only very sparingly at the end to check how well the model generalization unseen the data. Jadi kita hanya evaluasi di akhir saja, a single time at the very end. Ya, jadi di akhir saja. Ini kalau kita memiliki ada data yang banyak, kita nggak boleh membandingkan data dengan seperti ini. Pada saat kita mereport satu eksperimen, yang boleh kita lakukan adalah kalau kita punya ada katakanlah 12.000, terus kemudian kita ambil data test setnya adalah 2.000, maka boleh saja trennya adalah 10.000, 8.000, 5.000 gitu ya. Tapi terhadap test set yang sama. Gitu ya. Kenapa?
Karena di posisi yang seperti ini nggak fair. Bisa jadi ada data-data yang rumit di proses tes data ini, gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, mekanismenya mungkin nanti pada saat teman-teman melakukan eksperimen harusnya menggunakan salah satu di antara ketiga ini. Jadi ada yang dinamakan dengan mekanisme hold out validation, ada cross validation, ada key fold validation, ada yang lain lagi, misalkan leave and out dan macam-macam gitu ya. Tapi yang di kali ini kita belajar ada 3 ini dulu. Oke. Yang pertama adalah mekanisme hold out. Jadi kalau kita punya data jumlahnya adalah 12.000 tadi, yang 2.000-nya adalah kita gunakan untuk testing. Jadi kita tinggal punya data porsinya adalah 10.000 ya. 10.000 ini bisa kita gunakan untuk training dan juga validasi gitu ya. Nah, proses validasinya bisa menggunakan salah satu dari 3 itu. Ya, kita lihat dulu yang hold out. Hold out validation ini adalah single validation. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah membagi data menjadi 2 bagian, training dan validasi. Jadi yang 10.000 tadi, kan yang 2.000 kita lupakan. Yang 10.000 itu akan dibagi menjadi training dan validasi, gitu ya. Handpick yang artinya apa? Kita pilih nih mana yang training, mana yang validasi, gitu ya. Ini kita pilih sendiri. Use the rest of observation. Ya, jadi kita gunakan sisa yang sudah dihapus yang sebagai training test set tadi. Perhatikan yang di sini, data proportion. No definitive proportion. Jadi kalau tadi punya 10.000 data, tidak ada guidance yang jelas berapa banyak data yang digunakan untuk training, berapa banyak yang digunakan untuk validasi. Boleh 80%, 10%, 80%, 20%, boleh. Boleh 70%, 30%, boleh. Boleh 60% sebagai training, 40% sebagai validasi. Itu pun boleh, gitu ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah it is usually that the train set has bigger portion, gitu ya. Jadi coba perhatikan di kasus realnya, teman-teman belajar soal ujian masuk itu kan jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan tryout-nya, gitu ya. Atau mungkin seorang atlet mountain bike yang tadi latihannya selalu jauh lebih banyak kan dibandingkan dengan validasinya yang area yang barunya, gitu ya. Itu yang akan kita katakan sebagai warning yang pertama, gitu ya. Jadi membaginya adalah training set harus lebih besar bila dibandingkan dengan validation setnya. Just make sure that the number is not too small or too big, gitu ya. Jadi guidance-nya cuman itu saja, nggak ada pastinya berapa persen bagi berapa persen, gitu ya. Yang lain lagi adalah class proportion. The important note is that the validation set should have similar class proportion to training set. Jadi kalau seandainya tadi ada imbalance class, ya, yang lung cancer kan tadi ada 10 data, gitu ya, dibanding dengan 90 data. Okay. Validation setnya kalau seandainya dia adalah 20% dari keseluruhan data, harusnya setidaknya ada 2 data yang lung cancer. Atau mungkin 4 data yang lung cancer. 20% dari 10 berarti 2 data. Ya. Sedangkan sisanya adalah 90% dari 100. Ya, jadi ada sekitar 18 data yang negatif. Ya. Jadi ada 2 data positif, ada 18 data negatif. Ya. Seperti itu. Proporsinya harus sama. Ya. Jadi kalau misalkan nggak bisa sama persis gimana? Ya paling nggak selisih sedikit lah. Selisih 1, selisih 5 dari 10.000 kan masih it's okay, gitu ya. Masih bisa dianggap wajar, gitu ya. Nah itu yang akan menjadi perhatian kita. Different distribution on class may skew the observation. Contoh gini, misalkan teman-teman tidak ada data data positif di lung cancer tadi, kan teman-teman pasti belajarnya adalah data yang negatif kan, ya. Berarti model kita ini akan cenderung ya negatif, nggak pernah ada yang positif. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai distribusinya berbeda. Itu yang menjadi permasalahan kita.
Either that or the set that all classes in validation set has the same number of data point. Jadi mungkin yang lebih utama adalah porsinya. Nah, mekanismenya seperti ini. Jadi yang tadi kita utarakan itu sebenarnya hanya di satu proses ini. Split the train data and validation data. Kita bagi. That's it. Itu hold out. Gitu ya, hold out. Kita bagi training dan validasi. Pisah. Nah, begitu sudah dapat data, maka kita bisa lakukan proses learning. Ini proses learningnya, machine learningnya, tergantung algoritmanya gitu ya. Biasanya akan diawali dengan select hyperparameter, gitu ya. Parameter-parameter apa, algoritmanya apa, masing-masing algoritma punya parameter yang berbeda gitu ya. Terus kemudian algoritmanya ditrain dengan hyperparameternya, ditrain terhadap data training. Tadi kan ini sudah kita bagi, data training dan validasi gitu ya, terhadap data training. Terus kemudian dievaluasi model yang ada terhadap data validasi. Jadi tadi belajarnya terhadap data training, evaluasinya terhadap data validasi. Ya. Terus kemudian kita catat berapa performansinya, misalkan RMSE-nya atau akurasinya, gitu ya, kita catat. Terus kemudian kita lakukan lagi, kalau seandainya ada parameter yang berbeda, ya kita jalankan lagi. Jalankan terus sampai parameternya sudah habis. Begitu sudah parameternya sudah habis, kita tahu ada base parameternya, base hyperparameternya. Ini yang akan kita gunakan untuk train final model. Kita jalankan lagi, tapi terhadap training data dan validasi data. Jadi yang tadi 10.000 tadi, kita kembalikan 10.000 lagi. Ya, bukan yang pembagiannya. Nah, kalau sudah dapat model yang ada di sini, kemudian digunakan untuk melakukan tes model. Jadi tes model ini tidak pernah digunakan dalam proses learning. Learningnya di mana? Ini, yang bagian sini. Dari select hyperparameter, train model, evaluate model, record model, sampai train final model. Nah ini yang akan kita katakan sebagai train phase, ya, training phase, fase training. Ya, itu. Setelahnya lihat bahwa di fase training tidak ada keterlibatan tes data, gitu ya, data tes. Oke. Terus kemudian yang catatan ini kayaknya tadi sudah since validation accuracy is depend on the training data distribution. Jadi perhatikan data distributionnya. Terus kemudian yang berikutnya adalah topic of validation split will make the training set distribution to sparse atau semakin sedikit data trainingnya sehingga bisa jadi akurasinya akan turun, gitu ya. Terlalu sedikit validasi mungkin juga akan tidak merepresentasikan data yang tidak kita ketahui. Jadi guidance-nya adalah jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil validasinya. Seperti itu. Bisa dipahami? Enggak? Kalau ada pertanyaan, hold out. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke cross validation. Ya, di cross validation ini permasalahannya adalah permasalahan dengan handpick validation split ini bisa jadi repot, gitu ya. Bayangkan kalau kita punya 10.000 data, kayaknya capek juga tuh memilih ini yang validasi, ini yang training, gitu ya. Jadi agak repot. Salah satu solusinya adalah kita bisa gunakan ini, choose validation data point randomly. Jadi secara random kita pilih ya data point-nya. Nah, tapi perhatikan bahwa karena ini adalah random, nggak boleh kita lakukan sekali, gitu ya. Kita harus lakukan beberapa kali. Normalnya harusnya dilakukan dalam kurun sekitar 10 sampai 30 kali. Itu yang akan menjadi permasalahan kita di sini. Kita bisa gunakan random cross validation dari 10 sampai 30. Ya. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi adalah set validation proportion. Ya. Misalkan pilih 20%, gitu ya, atau mungkin 30%. Oke. Berarti kan training datanya 70% kalau kita pilih validasinya 30, ya kan? Oke, kita set dulu validasi proporsinya. Randomly split training dan validation data. Jadi kita pilih secara random, secara acak, gitu ya.
Terus kemudian baru kita jalankan algoritma learning kita. Ini sama seperti tadi, ya. Kita jalankan semua hyperparameter. Kalau hyperparameternya sudah habis, baru kemudian kita ulang lagi. Itu baru satu. Yang berikutnya adalah kita jalankan lagi. Untuk split berikutnya, lihat bahwa tadi splitnya harusnya adalah antara 10 sampai 30 kali. Jadi harus kita lakukan kurang lebih seperti itu. Ya. Jalankan lagi. Untuk parameter yang 1, parameter 2, parameter 3 sampai habis parameter gitu ya. Parameternya sudah habis, baru kita jalankan lagi 2 kali, 3 kali dan seterusnya gitu ya. Dan porsinya sama secara random 30 70 30 70 70 30 70 30. Demikian seterusnya sampai kita dapatkan bahwa nanti akan kita punya average validation performance over all iterations gitu ya. Jadi hyperparameter tertentu punya average-nya masing-masing hyperparameter gitu ya. Get the best hyperparameter. Ambil hyperparameter yang bagus. Training, final model, dan itu berdasarkan hyperparameter. Ini sama seperti yang tadi. Yang berbeda cuma di porsi ini saja. Ya, bagian ini. Ya. Dan karena ini dilakukan beberapa kali, maka kita punya average. Ya, kita punya average. Dan yang terakhir juga sama. Begitu kita sudah dapat final model, maka kita jalankan terhadap tes data seperti itu. Itu tadi cross validation. Nah, sekarang yang biasanya sekarang orang-orang lakukan adalah k-fold cross validation. Jadi di k-fold cross validation itu adalah mencoba untuk mereduce iteratif proses dari sisi proses splittingnya. Jadi kalau kita set k-nya adalah 10, maka yang kita lakukan adalah pertama kali kita bagi data itu menjadi 10 bagian. Kita tidak katakan sebagai training dan testing. Tidak training dan validasi, tapi kita bagi menjadi 10 bagian data. Ya. Terus kemudian k-cross-fold validation akan mencoba untuk menggunakan bagian data itu sebagai validasi. Ini konsepnya mirip dengan yang tadi. Hanya ada tambahan di sini, set fold size, terus kemudian split train data into k portion. Jadi kita bagi menjadi 10. Nah, pada saat kita jalankan iterasi pertama, yang dari validation proses tadi, maka kita gunakan data yang pertama, bagi porsi pertama sebagai data validasi. Pada saat iterasi kedua, berarti porsi data kedua sebagai data iterasi. Demikian seterusnya sampai data yang terakhir. Nanti dapat average, kita cari base parameter, final model, dan kemudian tes. Jadi yang ke belakangnya sama. Jadi di bagian ini sama sebenarnya. Kalau teman-teman perhatikan. Saya akan coba berikan yang ini. Saya akan berikan grafis, ilustrasi grafisnya. Supaya nanti teman-teman enak. Ini ada contoh dari Mas Adit, tapi saya lebih suka contoh yang ini dari SK Scikit-learn. Di Scikit-learn ini oke, ini adalah ini workflow-nya yang tadi kita utarakan, ada parameter, cross validation, base parameter, dan seterusnya gitu ya. Dua kali kepencet. Apa yang terjadi di sana? Di k-fold cross validation adalah seperti ini. Jadi kalau kita memiliki ada all data, keseluruhan data, maka kita bagi dulu training dan testing. Tes data, APK. Gitu kan? Karena kita memiliki beberapa fold, katakanlah kita punya 5 fold, maka kita bagi dulu menjadi fold 1 sampai fold, bagian 1 sampai bagian yang kelima. Gitu ya. Split 1 sampai split yang kelima. Default pertama, yang biru ini sebagai validasi. Default yang kedua, bagian kedua sebagai validasi. Demikian seterusnya sampai default kelima, ini adalah sebagai validasi. Terus kemudian kita dapatkan parameter terbaiknya, average parameternya, baru kemudian kita gunakan untuk proses pembentukan final modelnya. Itu yang terjadi di Scikit-learn. Ya, jadi nanti teman-teman bisa mulai nih gunakan library tersebut ya. Oke, ini ilustrasi yang digunakan Mas Andit kayaknya juga hampir sama gitu. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin
Silahkan sebelum saya jelaskan di bagian ini agak sedikit berbeda. Halo, apakah masih pada ada di situ? Ada Mas. Ada ya, terima kasih banyak Mas Rakil. Ada pertanyaan nggak Mas Rakil? Sejauh ini belum ada Mas. Oke, wah ini asik nih kelas yang ini nggak ada pertanyaan terus. Benar, saya ngunyah dulu. Oke, yang berikutnya. Ini adalah masalah model. Jadi estimator kita nanti bentuknya beragam gitu ya. Ada yang bisa berubah garis, ada garis lengkung, ada garis yang bergelombang seperti ini, atau mungkin beberapa model yang lain. Itu makanya kita sebut sebagai model gitu ya, atau mungkin estimator ya, atau model atau apapun lah gitu ya, atau knowledge ya, atau dan kawan-kawan. Biasanya orang nyebutnya model juga sih. Oke. Dari proses model yang seperti ini, lihat bahwa masing-masing model bisa kita ukur gitu ya, errornya gitu ya. Jadi performansi tadi kita gunakan terhadap data, kita apply terhadap model, terhadap data. Contoh misalkan data ini diprediksikan ada di titik itu, tapi ternyata ada galat ya. Data yang kedua ada galatnya tapi sedikit gitu ya, demikian seterusnya. Di prediktor yang kedua garis lengkung ini ya, ada galat juga kan, ada yang posisi sama dan seterusnya gitu ya. Sedangkan yang ketiga ini, kalau yang ketiga ini kita hitung errornya, kayaknya nggak ada errornya ya, semuanya tebakannya tepat gitu ya, mantap gitu ya. Nah cuman ada masalah nih sebenarnya. Tadi kan kita katakan bahwa performansi tidak dilihat pada data training, tapi terhadap data testing. Data testing itu siapa? Data yang belum kita lihat. Tadi kan pada saat saya belum tunjukkan di sana, kita bisa lihat, bisa ukur performansinya kan. Tapi performansi itu atau error yang kita hitung tadi itu adalah terhadap data training, atau mungkin data validasi, gitu ya. Data tes itu kan data yang belum pernah kita lihat sama sekali, dan seharusnya dia juga bisa membuat suatu generalisasi terhadap data tes, gitu ya. Nah ini kalau kita lihat mungkin bisa jadi yang ini errornya masih lumayan besar gitu ya. Sedangkan yang di sini adalah oke, errornya masih ada error sih, tapi ya lebih oke lah bila dibandingkan dengan yang ketiga. Yang ini kan tadi akurasinya 100% gitu ya. Jadi jangan senang kalau seandainya dapat akurasinya 100%. Lihat dulu testingnya berapa gitu ya. Kalau testingnya oke, bagus, berarti bagus. Tapi kalau seandainya testingnya seperti ini, berarti teman-teman sebenarnya mengalami kondisi yang dinamakan dengan overfit. Apa itu overfit? Overfit adalah kalau seandainya dalam proses training teman-teman sudah mendapatkan performansi yang sangat bagus, tapi terhadap data baru teman-teman mengalami error yang sangat signifikan, yang sangat jelek. Ya. Nah itu yang akan kita katakan sebagai kondisi overfit. Terlalu spesifik terhadap data latih, gitu ya. Tidak fleksibel. Itu yang dinamakan dengan overfit. Berbeda dengan kondisi yang lain, yakni kondisi underfit. Di mana kondisi underfit itu adalah apa ya? Boleh dikatakan so-so lah ya. Dia terhadap data trainingnya jelek, terhadap data testingnya juga jelek. Nah itu kita katakan sebagai data underfit, gitu ya. Nah yang lain lagi yang sebenarnya yang kita cari itu adalah ini. Ya, yang kita cari adalah terhadap data training, oke lah, error sedikit tidak apa-apa, tapi terhadap data yang tidak diketahui, ya performansinya masih lumayan bagus. Gitu. Itu yang akan kita cari. Gitu ya. The more complex model we build, the more likely the model to overfit. Ini contohnya, misalkan ini adalah kalau artificial neural network, ya nanti kita gunakan 3 hidden neuron, dengan 6 hidden neuron, dengan 20 hidden neuron. Lihat bahwa di posisi ini oke gitu ya, tapi terhadap unseen data mungkin dia akan terjadi overfitting gitu ya. Dan yang menarik lagi adalah ada big gap antara overfitting gitu ya. Jadi antara validasi dan training ini seperti ini biasanya.
Kalau seandainya trainingnya naik, tapi validasinya tidak naik kembali, berarti di posisi ini sebenarnya sudah overfit, hentikan proses learningnya. Mending berhenti di posisi ini, bisa jadi akurasi, harapannya adalah akurasi terhadap unseen data dia meningkat bila dibandingkan dengan kalau kita lanjutkan, akurasinya naik, tapi terhadap data yang tidak digunakan untuk pelatihan, ya jelek, ya. Jadi itu yang akan menjadi catatan kita. Nah, mungkin dengan ilustrasi seperti ini, misalkan kita punya ada data training, lihat ini satu orang katakanlah, gitu ya, satu orang verifikasi wajah, gitu ya, siapa yang boleh masuk ke satu tempat atau enggak, gitu ya. Kondisi underfit itu apa? Kondisi underfit adalah pada saat lebih banyak orang yang dikatakan positif, gitu ya. Ya boleh masuk, boleh masuk, boleh masuk. Berarti kan ada orang yang harusnya tidak boleh masuk ke sana. Itu yang kondisi underfitnya. Kondisi overfitnya itu adalah kondisi di mana tenot, nggak boleh masuk semuanya, gitu ya. Hanya ada satu. Gitu. Jadi di posisi ini kan kalau misalkan unlock HP smartphone dengan basis wajah, gitu, orang akan frustasi di sini. Kok nggak bisa, gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai overfit. Yang bagus adalah di sini. Mungkin oke lah, ada kesalahan. Misalnya kesalahannya adalah ini, gitu ya. Dianggap harusnya enggak. Ini dari data yang ada, data ini harusnya enggak, tapi dia masuk, gitu ya. Terus ini juga harusnya ini ada salah sedikit, tapi that's fine. Ada sedikit kesalahan, tidak masalah. Gitu ya. Oke, ini terkait dengan bias variance. Jadi pada saat nanti teman-teman melakukan proses pengukuran performansi, biasanya kita akan melakukan pengukuran bias dan variance, gitu ya. Kita tidak melakukan learning satu algoritma itu hanya satu kali saja. Yang kita lakukan adalah learning algoritma beberapa kali, gitu ya. Kenapa? Karena nanti bisa jadi algoritma kita itu tidak bagus dalam beberapa kondisi. Saya tidak suka di kalimat ini, saya lebih suka menjelaskan di posisi ini. Oke. Asumsikan bahwa titik merah, kita asumsikan panahan, gitu ya. Titik merah itu kan target kita, gitu ya, atau mungkin dari sisi performansi akurasi harusnya akurasinya tinggi, gitu ya, dekat ke angka 100, gitu ya. Jadi beberapa kali uji coba seseorang dikatakan bahwa dia jago memanah itu pada saat hasil panahannya yang ada di tengah-tengah ini, gitu ya. Nah, yang berkali-kali memanah berada di tengah-tengah ini, kita akan katakan sebagai dia memiliki ada low bias dan low variance. Jadi kalau algoritma machine learning running sekali, running 2 kali, running sampai beberapa kali, katakan 100 kali, tepat dia ada di sana terus. Akurasinya katakanlah di antara 96 sampai 98 terhadap data testing, gitu ya. Nah, itu kita akan katakan sebagai bagus, gitu ya. Kenapa? Karena dia low bias, gitu ya, low bias. Dekat ke angka 100, gitu ya. Dan juga low variance. Lihat bahwa setiap attempt dia selalu dekat ke angka itu, gitu ya. Berbeda dengan yang di sini. Low bias, ada yang di tengah, gitu ya. Tapi high variance. Tembakan yang satu dengan tembakan yang lainnya berbeda. Ya. Bisa jadi performansi yang pertama 98, performansi yang kedua 50, performansi ketiga 70, ya, dan seterusnya. Dan variansnya sangat tinggi. Ya. Jadi yang kita cari sebenarnya ada di sini. Ini boleh, tidak masalah, tapi dia tidak bagus. Gitu ya. Yang ini juga mungkin terjadi. Jadi dia low variance. Jadi pada saat kita jalankan algoritma, performansinya 60, 65, 63. Ini kan datanya dekat, semuanya ada di sini. Tapi tidak dekat dengan performansi 100% akurasi. Nah, itu yang kita katakan sebagai high bias, tapi low variance. Atau mungkin yang sangat kita hindari adalah high bias dan high variance. Itu yang akan kita hindari. Seperti itu. Ini mungkin slide terakhir kita kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan, seandainya ada. Ada pertanyaan enggak, Mas, Mbak? Halo?
Belum ada? Oke. Dari saya tidak ada mas. Oke, makasih banyak Mas. Bentar. Kalau belum ada, saya coba bukakan dulu presensinya. Sebentar. Ya, dari Google Drive. Oke, kalau nggak ada, saya ini dulu. Saya kirimkan presensinya. Ya. Ini komputernya lambat, jadi harus bersabar sedikit. Oke, saya sudah buka Google Chrome. Oke, saya punya responses yang lumayan. Oke, saya kirimkan lewat chat ya. Silakan nanti teman-teman bisa mengisi saja. Tunggu sampai ada 1 atau 2 respons.